Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Adapun KD yang akan saya sampaikan hari ini yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Itu tanggal 5 Juli 1959 sampai 1965. Adapun indikatornya yang akan saya sampaikan hari ini adalah mendeskripsikan pengertian demokrasi. Yang kedua, indikatornya adalah menganalisis bagaimana perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin 1959-1965. Nah, kita masuk pada materinya yaitu tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos adalah pemerintahan, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun contoh dalam demokrasi sebagaimana yang sudah dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan adanya pemilu. Ya, bahwa pemilu di Indonesia dimulai tahun 1955 yaitu pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, tujuan daripada pemilu adalah pada saat itu memilih konstituante. Apa itu konstituante? Adalah pembuatan undang-undang. Terus yang kedua adalah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di dalam demokrasi itu biasanya berasaskan luber, ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia, atau disebut dengan jurdil, jujur dan adil. Inilah demokrasi yang di Indonesia pada tahun 1955 sampai sekarang masih tetap berlangsung. Jadi yang dimaksud dengan jurdil ini harus benar-benar jurdil, ya langsung. Artinya langsung ini bahwa tidak boleh diwakili oleh siapapun. Ya, jadi kalau kalian sudah kelas 3, biasanya sudah umur 17 tahun, itu langsung tidak boleh diwakili oleh siapapun. Ini langsung, ya. Terus umum. Yang dimaksud dengan umum ini adalah dilaksanakan secara serentak. Ya, misalkan pemilihan umum itu diadakan hari Minggu misalkan, maka seluruhnya hari Minggu semua. Baik di Jakarta, di Papua, di Irian, di Aceh, Kalimantan, Sumatera, atau Madura, kecuali dalam kondisi yang tidak nyaman atau misalkan terjadi bencana alam, terjadinya tanah longsor, terjadinya gempa. Nah, ini bisa diundur, ya, karena kondisi sikon yang tidak mengizinkan. Ya, ini dalam pengertian daripada umum. Bebas. Nah, arti bebas di sini kalian bebas hak untuk menentukan, ya, sesuai dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Cuman sekarang karena kondisi ekonomi Indonesia ini mudah diiming-iming dengan namanya materi, ya, padahal tidak boleh terjadi seperti itu. Karena apa? Ini adalah salah satu untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat yang benar-benar dia bisa menjadi seorang pemimpin yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Ya, nah ini adalah cara umum, ya, bebas dan rahasia. Nah, rahasia di sini adalah bagaimana untuk menjaga kerahasiaan, ya, di dalam TPS-TPS yang sudah ditentukan, ya. Nah, di situ tidak boleh kalian membawa HP, ya, atau kalian memakai baju dengan tanda gambar nomor sekian. Ini nggak boleh. Harus benar-benar dijaga kerahasiaannya itu, kecuali Tuhan yang tahu, ya. Nah, ini adalah
pengertian daripada asas daripada demokrasi langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ya, jujur dan adil. Ya, ini perkembangan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, tadi kalian sudah tahu ya pengertian demokrasi. Terus ada terpimpin. Ya. Sebagaimana yang tertuang pada Pancasila, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ jelas. Nah, ternyata pada sila yang keempat ini disalah tafsirkan oleh Presiden Soekarno bahwa kekuasaan itu sepenuhnya dikuasai oleh Presiden. Akhirnya timbul terjadinya suatu ketimpangan-ketimpangan atau penyimpangan-penyimpangan baik terhadap Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, pemilihan presiden seumur hidup. Ini kan nggak boleh, ini pertentangan. Harusnya 5 tahun sekali diadakan pemilu. Tuh. Contoh yang kedua, bahwa kedudukan presiden ternyata lebih tinggi daripada MPR. Yang benar sesuai dengan undang-undang konstituan bahwa kedudukan MPR harus tinggi daripada presiden. Inilah yang terjadi pada saat demokrasi terpimpin sehingga terjadi suatu ketimpangan yang melanggar pada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Nah, dengan seperti ini maka terjadinya perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini pada perkembangan pada saat itu. Lalu kita mengacu bagaimana sih perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ya, nah tentunya kita harus tahu latar belakang daripada demokrasi terpimpin. Berlangsungnya demokrasi terpimpin di Indonesia dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut adalah gagalnya Dewan Konstituante. Mengapa konstituante gagal? Karena dia tidak bisa melaksanakan ya tugas-tugas yang sudah ditentukan. Bahkan pada saat itu terjadinya pergantian kabinet karena masing-masing kabinet itu menginginkan kabinetnya lebih baik, lebih bagus daripada mementingkan daripada bangsa negara Indonesia itu sendiri. Ya, ini pada latar belakang. Terus yang kedua, gagalnya pelaksanaan demokrasi parlementer yang tidak sesuai dengan konstitusi dalam kondisi bangsa Indonesia. Artinya bahwa pada saat itu pelaksanaan demokrasi parlementer ini hanya mementingkan diri sendiri, ya tanpa memikirkan daripada bangsa negara Indonesia. Padahal negara Indonesia adalah negara kepulauan, negara maritim yang sangat luas, ya harusnya kita harus dimaksimalkan. Terus yang berikutnya adalah munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Perlu kalian ketahui bahwa banyak terjadinya konflik-konflik, problem-problem masalah yang terjadi di daerah-daerah seperti adanya gerakan G13 PKI yang pertama di Madiun tahun 1948, gerakan PRRI Permesta, gerakan daripada DITI Kartosuwiryo, gerakan yang ada di Aceh, DITI di Kalimantan. Semua ini adalah salah satu bagian daripada konflik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berikutnya adalah konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Nah ini, jadi masing-masing partai ini ingin melakukan suatu keinginan, yaitu untuk memenangkan dalam suatu pemilu, ya sehingga terjadinya berbagai macam konflik.
Ini yang harus kita ketahui. Gabung DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. ya, oke, bagus. Kalau DPRS kenapa ketawa? DPRS tadi udah betul, Dewan Peragung Sementara. Kalau DPRS adalah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Ya. Ya, ini adalah isi daripada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini merupakan bagian daripada isi Dekret Presiden 1959. Mengapa ini? Karena kondisi Indonesia dalam kondisi yang tidak aman. Ya, maka dikenalnya Dekret Presiden 59. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak masuk pada pelaksanaan demokrasi terpimpin? Enggak. Nah, ya yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Ya, enggak. TV? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan pada pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam periode demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI, ya kalian pernah belajar tentang PKI, Partai Komunis Indonesia, ya, yang terjadi di Indonesia 2 kali. Yang pertama tahun 1948, yang kedua adalah tahun 1965. Yang tujuannya adalah ingin merubah ideologi Pancasila, yaitu ideologi komunis yang menjadi Pancasila ini, ya, jadinya komunis jadi Pancasila karena mereka menginginkan negara Indonesia adalah negara komunis, maka harus dilakukan semacam adanya gerakan-gerakan yang dilakukan pada masa Soeharto. Nah, terus kita mengenal adanya ajaran Nasakom. Ada yang tahu panjangan Nasakom? Maulina? Nasakom. Nah, buka tuh. Itu Ya, di halaman 42. Komunis. Coba ulangi lagi. Nasionalis agama. Ya. Nasionalis agama. Ya, nasionalis, ya, agama dan komunis. Nasionalis ini maksudnya adalah partai-partai yang masuk dalam kategori pada pemilu tahun 1955, yaitu ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Terus ada lagi yaitu dengan agama adalah NU, Nahdlatul Ulama. Terus ada Masumi, ini masuk dalam kategori adalah agama. Terus ada komunis. Komunis di sini adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, yang disingkat menjadi Nasakom. Ya. Nah, ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan pada PKI bahwa ajaran daripada Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dan politik Indonesia, yang selama demokrasi terpimpin PKI terus melaksanakan program-program secara revolusioner, ya, bahkan mampu menguasai daripada konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang disah pada tanggal 30 September 1965. Ini peristiwa gerakan G13 PKI, ya, mengadakan kudeta. Ini pada pelaksanaan daripada demokrasi terpimpin. Nah, itu dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Terus bagaimana perkembangan daripada kekuasaan presiden, ya, kamu bisa dibaca lagi di LKS nanti.
yaitu tentang kekuasaan presiden, yaitu ada presiden mengangkat ketua MPRS, terus ada pembubaran properti, ya, presiden membubarkan DPR, terus presiden menghapuskan jabatan wakil presiden. Ini merupakan bagian pelaksanaan pada masa kekuasaan dari presiden. Ya, terus kita ada menetapkan GBHN, ya, garis-garis besar haluan negara. Nih, yaitu pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960 GBHN. Ya, dulu Bapak ketika masuk sekolah, ya dulu SMP mengenal namanya GBHN. Sekarang udah nggak ada lagi GBHN. Ya, sekarang garis-garis besar haluan negara. Ini dalam pendekatan daripada pada dekret Presiden 5 Juli 1959. Terus penataan partai politik, ya. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak partai politik disederhanakan oleh pemerintah. Kebebasan partai politik dibatasi dengan Perpres nomor 7 garis 1959, yaitu partai politik disederhanakan menjadi 11 partai. Dari partai pada saat itu yang mendapatkan suara terbanyak adalah ada PNI, ada Masumi, ada NU, ada PKI. Ini partai-partai yang menekan kursi terbanyak di dalam pemilu tahun 1955. Nah, terus ada ajaran Nasakom yang tadi adalah nasionalis, agama, dan komunis. Apa tujuannya? Adalah untuk menghalang persatuan dengan cara menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa itu. Ya. Nah, kedudukannya bertambah kuat, ya, ini dalam ajaran Nasakom. Terus mengenal adanya ajaran Resopim, ya. Ajaran Resopim Revolusi Sosialisme Indonesia yang dipimpin nasionalis, ya, yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Jadi inilah demokrasi terpimpin, ya, bahwa Presiden Soekarno ini salah satu pemimpin yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi dalam memimpin bangsa dan negara. Ya, ini dalam penataan partai politik. Nah, terus ada politik luar negeri, yaitu mengenal namanya politik luar negeri bebas aktif. Sudah ada yang pernah mendengar istilah politik luar negeri bebas aktif? Pipi, coba Pipi. Apa sih yang dimaksud dengan politik bebas aktif? Halo Pipi. Ya, Pak. Ya, coba Pipi, kameranya Pipi dinyalakan, ya. Apa sih yang dimaksud dengan politik bebas aktif? Politik bebas aktif. Iya, apa artinya? Politik bebas aktif itu artinya politik yang bebas berhubungan dengan negara manapun. Ya, oke. Bisa dibantu Salman? Ini jawabannya menurut saya kurang ini, ya. Kurang lengkap, coba dibantu oleh Salman. Halo Salman. Bisa dibantu jawabannya tentang pengertian politik bebas aktif? Tadi suara Bapak nggak kedengeran, Pak. Saya baru ikut join. Oh iya, saya juga sempat join. Sekarang udah kedengeran, ya? Ya. Udah, Pak. Ya, coba Salman, saya ingin nanya kamu, apa sih yang dimaksud dengan pengertian politik bebas aktif? Politik apa, Pak?
politik bebas aktif. Tidak memihak kepada sesuatu blok antara blok timur atau blok barat itu, Pak. Iya, Benar, Pak? bagus. Iya, betul. Jadi politik bebas aktif ini adalah politik yang tidak memihak pada satu blok, baik blok barat maupun blok timur, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet, ya, baik terhadap demokrasi maupun pada komunis. Nah, ini pengertian daripada politik bebas aktif. Jadi Indonesia posisinya pada tengah-tengah, ya, tidak memihak blok barat maupun pada blok timur. Ini pengertian daripada politik bebas aktif. Nah, di sini ada namanya politik konfrontasi. Ya. Konfrontasi ini artinya pertentangan atau perlawanan antara NEPO dan OLDEPO. Ya, ini NEPO dan OLDEPO. Politik konfrontasi NEPO-OLDEPO, ya, kita kembangkan yang dilandasi oleh perbedaan ideologi. NEPO merupakan kekuatan baru atau negara-negara yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Nah, ini ada istilah imperialisme. Coba Fitrianti Nur Rahmanda, apa sih pengertian daripada imperialisme? Kamu pernah belajar materi ini di kelas 11, ya. Kan ada imperialisme dan kolonialisme. Negara-negara mana sih yang termasuk imperialisme? Ya. Negara-negara mana sih yang pernah masuk Indonesia? Ada Portugis, Spanyol, Inggris, ya, Belanda. Ya, Fitri, coba jelaskan pengertian imperialisme. Tunggu Pak, bentar Pak. Ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Iya bukan Pak? Oke, ya, masih kurang ya, tapi sudah mendekati daripada pertanyaan. Coba dibantu dengan Eka. Pak, kalau imperialisme itu bukan negara-negara yang menjajah itu, Pak? Iya, betul, bahwa imperialisme ini adalah berhubungan dengan negara-negara yang menjajah di Indonesia. Portugis, Spanyol, Inggris, seperti itu. Nah, sekarang pengertiannya adalah imperialisme. Eka? Halo, Eka. Eka di mana nih, Eka nih? Hah? Atau dibantu Hendy Hermawan? Imperialisme? Pak. Ya, silakan Hendy. Apa sih imperialisme? Imperialisme? Pengertiannya, Pak. Iya, pengertiannya. Silakan Hendy. Jadi kita belajar bukan bapaknya harus menjelaskan terus ya. Kita harus ada interaksi dan ada komunikasi. Pengertian kalau imperialisme, Pak? Iya. Ya, silakan Hendy. Apa, Pak? Ngapain kamu buka ini kamus? Imperialisme. Ayo. Coba ada lagi yang bisa membantu Hendy tentang imperialisme?
Ya, ini ternyata ini belum bisa jawab ya. Jadi di sini ada istilah namanya imperialisme. Imperialisme ini berasal dari bahasa Latin imperere dan imperium. Imperere artinya tanah, imperium adalah pemukiman, yaitu tanah pemukiman, yang mana di sini yang akan dikuasai oleh bangsa-bangsa imperialisme seperti Portugis dan Spanyol. Jadi imperialisme adalah suatu paham atau kekuasaan yang ingin menguasai daripada negara-negara lain, termasuk adalah negara Indonesia. Mengapa Indonesia mau dikuasai? Karena Indonesia memiliki kekayaan alam, ya, yang mana dataan bangsa Barat adalah ada gold, glory, dan gospel atau 3G yang sudah pernah kamu sampaikan. Ya, gold adalah emas, glory adalah kejayaan, gospel adalah misi penyebaran agama, yaitu agama Nasrani. Nah, inilah tujuan daripada bangsa Barat yaitu Indonesia yang merupakan bagian daripada negara-negara imperialisme. Ya, itu pengertian daripada imperialisme. Lalu berikutnya adalah ada itu namanya Old Depo. Old Depo merupakan kekuatan lama yang telah mapan atau negara-negara kapitalis yang non-kolonialis dan imperialis atau disebut dengan nekolim. Ya, untuk milikan Nepo ini dimulai dengan Poros Jakarta Phone Meeting. Ya, ini dalam politik konfrontasi Nepo dan Old Depo. Jadi saya ulangi lagi, konfrontasi ini artinya adalah pertentangan. Ya, seperti contoh Indonesia dan Malaysia. Ya, itu terjadi konfrontasi, pertentangan. Atau misalkan konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda pada masa KMB, Konferensi Meja Bundar, yang diadakan di Den Haag, Belanda atau 1949. Nah, ini pada politik luar negeri. Berikutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari keanggotaan PBB. Ya, bahwa konfrontasi dengan Malaysia disebabkan pemerintahan tidak setuju dengan pembentukan negara federasi. Apa sih negara federasi? Adalah negara gabungan, ya, antara Belanda dan negara lainnya. Ya, ini dalam konfrontasi Malaysia. Sebagai proyek daripada neokolonialisme, ya, Inggris pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia juga menyatakan keluar dari keanggotaan PBB. Mengapa demikian? Karena Indonesia tidak menginginkan adanya Indonesia gabungan dari negara-negara Belanda. Ya, ini dalam konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari keanggotaan PBB. Nah, terus kita mengenal adanya namanya politik mercusuar, adalah kelanjutan politik Nepo dan Old Depo. Untuk mewujudkannya perlu menyelenggarakan dan spektakuler, ya, di dalam perkembangan daripada masa politik luar negeri di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Bapak masuk pada pembebasan Irian Barat. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Eka, yang ditanyakan Eka? Materi ini sangat penting ya untuk kita gali, karena ini merupakan salah satu momentum peristiwa yang sangat penting untuk kita dibaca. Nah, kalau kita mengacu pada
Nah ini, memberikan suatu pendidikan, memberikan suatu kesenangan. Ini dalam belajar sejarah. Oke ya. Jadi kalian tadi sudah mengetahui bahwa di Lapangan Banteng itu ada salah satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu di mana ada seorang pemuda dari Ambon yang ingin memperjuangkan daripada Indonesia dari kolonial Belanda. Ada beberapa upaya pembebasan Irian Barat di Indonesia. Yang pertama, perundingan bilateral. Hubungan bilateral ini artinya adalah hubungan antara dua negara, yaitu antara Irian Barat dengan Indonesia. Karena apa? Karena pada saat itu, bahwa tanggal 17 Agustus 45 harusnya Indonesia sudah merdeka. Namun pada saat itu Irian Jaya atau Irian Barat ini masih dikuasai oleh orang-orang Belanda. Harusnya ya Irian Barat itu sudah ke pangkuan bumi pertiwi adalah Indonesia. Tuh. Ini dalam upaya pembebasan Irian Barat. Terus sejak tahun 1954 pemerintah Indonesia mengajukan masalah Irian Barat ya ke sidang umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi ditolak, tidak berhasil. Nah, inilah yang sangat kecewa sekali antara Indonesia dengan PBB. Jadi segala sesuatu itu atau ada masalah problem harus diajukan ke meja hijau adalah PBB. Kalau kita mengacu dalam pelajaran sosiologi ada namanya mediasi, arbitrasi, konsiliasi, ya. Dari tiga-tiganya itu tidak bisa diselesaikan, maka jalan satu-satunya terakhir adalah lewat adjudikasi, adalah lewat pengadilan. Nah, inilah yang tepat sekali untuk menyelesaikan suatu perkara. Tetapi sayangnya pada saat itu PBB menolak di dalam suatu yang diinginkan oleh Indonesia. Ya. Terus pada tahun 1955 Indonesia juga berusaha mengajukan masalah tersebut dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Ya. Tuh, tahun 1955. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kalau dulu itu terkenalnya Gedung Sate ya. Gedung Sate itu terkenal yang masih buka di dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, ini perkembangannya sangat luas sekali ya dalam pembebasan Irian Barat. Nah, pada tahun 1954, masa Kabinet Ali Sosro Amijoyo di Indonesia membawa masalah Irian Barat ke PBB dan meminta Majelis Umum PBB menjadi mediator, ya, media sebagai penengah, ya, di dalam perkembangan daripada pembebasan Irian Barat. Nah, ternyata dari hal yang diberikan Indonesia kepada PBB, ya, ternyata tidak berhasil, mengalami vakum kekosongan, ya, di dalam suatu kekuasaan dalam suatu negara. Nah, karena dengan jalan berunding tidak berhasil, maka melanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu dengan penentuan pendapat rakyat atau disebut dengan PEPRA, ya. Jadi orang-orang Papua atau Irian Barat ya berkumpul untuk mengadakan musyawarah. Mau ikut kemana nih Irian Barat? Ke Indonesia atau ikut ke Belanda? Nah ini menginginkan ya bahwa Irian Barat itu harus masuk ke Indonesia. Bahwa upaya penyelesaian sengketa Irian Barat, Amerika Serikat mengajukan suatu usul penyelesaian yang disampaikan oleh seorang diplomat
ya. Ini dalam namanya Edgeworth, ini Bronker. Isi pokoknya itu adalah penyerahan administrasi perizinan atas Irian Barat kepada pemerintahan Indonesia. Yang intinya nanti bahwa Irian Barat itu ketika diadakan Kopera ternyata lebih masuk ke wilayah Indonesia. Nah, inilah jejak pendapat ya antara rakyat masyarakat daripada Irian Barat, ternyata dia lebih mementingkan kepada pihak Indonesia. Ini. Nah, hasil Kopera ini menyatakan bahwa secara bulat masyarakat Irian Barat siap menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Ini dibawa oleh duta besar, ya, yaitu Ortiz Sainz ke PBB. Dengan demikian, pada tanggal 4 Agustus 1999, Irian Barat sebagai bagian daripada wilayah Republik Indonesia. Nah, ini sejarah daripada pembebasan Irian Barat, yang atau disebut dengan Irian Jaya. Oke, ada yang ditanyakan tentang pembebasan Irian Barat? Ayo, ada yang ditanyakan? Ya, jadi kamu sering dibaca ya LKS-nya, karena ini penting sekali untuk nanti Bapak buat soal-soal ya di dalam ujian sekolah, karena ini adalah materi yang harus diujikan. Oke, ada yang ditanyakan tentang pembebasan Irian Barat? Kalau nggak ada, saya absen dulu ya, karena tadi mau Bapak absen baru berapa siswa, saya absen dulu untuk kelas 12. Tolong yang dipanggil harus jawab ya. Kalau yang nggak masuk ke join Google Meet berarti saya anggap itu alpha. Ya, Bapak absen. Abdul Fari, ada nggak? Oh, nggak masuk ya. Ahmad Iksan. Masih tidur kali, Pak. Masih tidur. Orang jam sekian kan masih tidur, gimana sih? Ini berarti dia nggak niat untuk Google Meet. Padahal udah dikasih kuotanya kan, tinggal bergabung saja. Banyak nonton bola, Pak. Oh gitu, biarin aja, dia emang biar kayak kulit yang nonton bola. Adam Hairul. Alvina. Ada. Amanda. Ada. Andini. Anggi Agustin. Ini pada kemana nih? Masih pada tidur nih. April. Balkis. Daniel Ilham. Ada. Ya, Ilham. Kamu nggak ada suaranya, Ilham. Ya, ada ya. Dimas. Adita. Iksan. Nggak ada. Ebilion. Nah, ini apalagi Ebilion nggak pernah muncul nih. Tolong Ebilion, tugas-tugas PJJ supaya dikerjakan ya. Kamu aduh sangat kurang sekali ini nilainya. Eka Putri. Eka Putri. Ada ya Eka Putri ya. Tadi muncul. Farid. Halo Pak. Sanusi, kenapa baru ini?
baru masuk. Oh, nggak ada. Fitrianti. Saya, Pak. Ya. Hendy Hermawan. Hadir. Ini Hermawan juga salah satunya PJJ nggak pernah mengerjakan nih. Gimana kamu Hendy? Kamu keberatan badan kali ya? Ya tolong kamu kalau mau lulus ya kerjakan ya. PJJ-nya jangan males-malesan sama Ebilion tuh yang males ya. Molina. Hadir, Pak. Ya, hadir Molina. Rajin kalau Molina ini. Muhammad Yusuf. Anjir mau lajin, Masya Allah mau. Mana Yusuf? Yusuf. Nih. Nggak gabung ya Yusuf. Hadir, Pak, Muhammad. hadir. Mana? Oh iya Yusuf. Ya, maaf Yusuf ya. Gimana kamu kondisi sehat Yusuf? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan ini udah sehatan harus rajin. Muhammad Sony. Nih Muhammad Sony udah dikasih reward nih. Kamu kalau nggak rajin PJJ nanti kamu didelegasikan kamu dari MA Jakarta Pusat ya. Tolong yang rajin Sony. Ini ada ininya ya. Terus berikutnya adalah Muhammad Rifki. Ini Rifki Hadir, Pak. Assalamualaikum, hadir. ya, jangan lupa PJJ ya dikerjakan. Iya, Pak. Ya, Muhammad Sultan. Ini Sultan nih nggak bergabung nih kayaknya nih. Mutiara Widya. Ada ya. Rahmat Al-Akbar. Nggak ada. Oh, hadir Pak, hadir. Mana? Oh ya. Oke, coba kameranya dibuka ya biar Bapak tahu. Nah kayak Salman, coba dimatiin lagi nih Salman. Ya. Oke, nah gitu kok. Ini rambut udah panjang begitu Salman. Ya potong rambutnya kamu. Lagi corona Pak, bahaya Pak, cukur Apa rambut. hubungannya rambut sama corona? Males dia, Pak. Iya, awas ntar potong rambut. Ranu. Ini Ranu belum bergabung ya. Ya hadir. Fatih. Ada. Raihan. Ini Raihan nih dulu rajin sekali kelas 1, kelas 2. Sekarang kelas 3 sudah melempem dia. Apa emang fokus ke musola kali ini? Ya, itikaf di masjid nih. Bagus sih, tapi harus diprioritaskan dulu dong sekolahnya. Diutamakan ya. Ya. Reza. Nggak ikut ya. Raka. Rifa. Kristiani. Ini masih pada ini kali, pada fokus tidurnya nih. Roja. Taif. Ya, Salman Al-Farisi. Pak, saya Pak, hadir Pak. Oke ya, selamat bergabung ya Salman. Tolong Hadir Pak, ya. PJJ selalu dikerjakan dengan baik. Rambut dipotong. Iya Pak. Ya. Potong. Ya. Muhammad Faisal. Ya tadi udah ada ya Faisal. Ya. Aku nanya. Satrio. Ya gimana Satrio? Ya, yang masuk ya. Salsabila. Nih. Tadi ada Salsabila. Biar Pak Kawan kelihatan saya datang, Pak. Siti Salama. Hadir, Pak. Ya, Siti Salama. Pak, tadi Eka Putri hadir, cuma Ya, speakernya betul. Ya, tadi hadir cuman kameranya nggak ini. Ya. Pipi. Hadir, Pak, saya. Hadir, ya. Ade Fakih. Ya, ini sayang Ade Fakih ini salah satu keluarga besar kita ya, tapi mau kasih tapi nggak apa-apa lah. Yang penting silaturahmi dan sampai putus. Ya. Jadi ya. Oke. Jadi ada berapa siswa yang baru masuk? Tolong ya, karena sekarang sudah Google Meet ini dan dengan pengawas, tolong supaya aktif semuanya ya, bukan hanya pelajaran Bapak saja, semua aktif, tolong. Karena ini merupakan kewajiban kalian dalam melaksanakan tugas sekolah.
Perhatikan setelah kamu mempelajari ini, ada tugas untuk pelajaran sejarah Indonesia, yaitu di ini ya, di tugas Bapak ngambil di LKS, kamu nanti dikerjakan di learning ya, udah ada di situ. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 kamu dikerjakan di learning. Waktunya tadi dari jam 7 sampai jam 17 sampai jam 5. Ya. Jadi saya kasih waktu yang begitu longgar kalau kamu kerjakan, berarti memang benar-benar siswa yang kurang kreatif. Ya. Oke. Kalau sudah selesai, ya siswa suruh keluar, terus Pak Kamat akan kasih pesan. Ya. Ya, tolong anak keluar dulu ya. Ya, saya sampaikan ada 3 hal yang perlu ketahui, pesan ibu ya, 3M. Ya, memakai masker, ya, mencuci tangan, ya, harus jaga jarak. Silakan Pak Haji, barangkali ada yang disampaikan dengan siswa-siswa. Ini wali kelas wali. Coba diam aja. Suaranya belum masuk Pak Haji. Itu kali suaranya. Ya mati. Silakan Pak Haji, sudah disampaikan dengan anak-anak kelas 12. Suaranya belum. Di sini kan ada pun sebab dulu ini ini tuh janjiannya ada sisi lagi gimana Pak? Biar dulu deh ya, biar ini. Tunggu ya siswa-siswi. Bapak mikrofonnya boleh dimana Pak? Ini ada suaranya Pak. Yang di paling bawah itu ada itu Pak. Di paling bawah ada panggilan mikrofon, nah itu dipisah. Ya, itu tadi nggak dengar ya? Kalau tadi nggak ini, itu nggak ngomong nggak dengar. Betul. Ya, makin lah. Berarti saya ngomong Pak David nggak dengar dong Pak? Oh, kalau komen nggak bisa kelon kan biasa. Silakan Pak Haji. Ada suaranya? Ya udah masuk Pak Haji. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak di. Selamat pagi anak-anak semua yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama-tama terima kasih
atas bergabungnya saya dalam kegiatan pembelajaran ini. Terus langsung aja saya kasih masuk komunikasi dua arah. Jadi walaupun anak-anak tidak pas jawabannya, nggak masalah. Yang penting menjawab. Dan usahakan supaya materi itu betul-betul dipelajari sehingga apa yang ditanyakan oleh guru itu betul-betul walaupun tidak semuanya sempurna betul, tapi arahnya ke sana. Seperti contohnya tadi ditanyakan oleh Pak Marif masalah MPRS saja dengan DPRS itu nggak tahu itu. Nah, padahal kita sudah belajar lama itu. Dari SD mungkin kita sudah belajar sejarah nih. Jadi tolong sekali lagi anak-anakku diperhatikan. Kedua, ya untuk Pak Muarif juga barangkali itu harus membangun memancing supaya anak-anak itu bertanya. Jadi berikanlah materi-materi yang kira-kira tidak terlampau susah gitu. Untuk pertama-tama anak-anak itu bisa memberikan pertanyaan karena kembali lagi ini adalah komunikasi dua arah, jadi jangan sampai gurunya ngomong terus, bicara terus dari A sampai B sampai Z, tapi anak-anaknya tidak ada respon. Nah tadi Pak Muarif sudah melemparkan beberapa pertanyaan, itu bagus, dan itu pertanyaan itu bagus juga. Hal yang satu tidak bisa dilempar lagi ke yang satu. Itu sudah cukup. Tapi mungkin pertanyaannya itu kurang, anaknya bilang kurang bertanya. Maksudnya jumlah anak yang bertanya itu. Kalau anak itu misalnya, ini berapa siswa nih kelas 12 nih? Kelas 12 41. Ini saya lihat di layar cuma 11 ini. 15 Pak yang masuk. 15. Nah, berarti nggak ada separuh kan? Iya betul, nggak ada separuhnya. Nah itu juga merupakan PR. Kenapa anak-anak sampai? Betul. Iya betul Pak. Terima kasih masukannya. Acara ini. Padahal ini kan untuk mereka kan. Betul. Nah, jadi ini merupakan PR dan tolong sebagai guru wali kelas terutama itu harus dijajaki. Kenapa anak-anak ini kok bisa begini begitu? Betul. Saya rasa itu aja dari saya dan sekali lagi terima kasih atas pertemuan ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk siswa mohon keluar ya. Udah Pak. Udah semua. Udah keluar itu. Nggak ada suaranya. Hah? Udah masuk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Muarif itu pembelajarannya sudah cukup lumayan. Cuma yaitu tadi usahakan supaya anak-anak itu diberi pancingan untuk bertanya. Walaupun pertanyaan itu tidak terlampau berat gitu.
Tapi yang penting anak-anak itu dibiasakan untuk bertanya. Jadi jangan diam aja. Nah, jadi itu tugas guru itu ya harus memancing anak itu supaya aktif bertanya. Jangan sampai tidak bertanya. Itu tadi seperti apa tadi kan nampak itu tadi kan anak-anak itu kan dari sekian anak itu kan cuma berapa orang yang bertanya. Dan malah Pak Muarif yang banyak bertanya. Mestinya mereka itu yang lebih banyak bertanya ketika Pak Muarif itu memberikan materi, sudah menyampaikan materi, ya anak-anak itu memberikan pertanyaan. Jadi Pak Muarif tadi bilang bahwa sudah paham, ya sebetulnya mereka itu nggak paham. Dan di mana-mana kita juga kalau ada pertemuan, diskusi atau seminar juga kalau ada pertanyaan ya kita kadang-kadang kita juga kan malas bertanya karena kita tidak menguasai. Jadi intinya kalau orang tidak bertanya itu dia tidak menguasai, tidak paham. Nah, padahal Pak Muarif tadi mengatakan bahwa mereka itu seolah-olah sudah paham gitu, sudah mengerti. Padahal ya belum tentu mereka paham, belum tentu mereka mengerti, cuma mereka malas saja dan mereka nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu loh. Nah, kita juga kadang-kadang kalau ada pertemuan, ada rapat, ya kita nggak bertanya karena kita tidak tahu, tidak menguasai masalahnya, apa yang mau kita tanyakan. Nah, jadi anak-anak itu dipancing supaya diberikan materi-materi yang kira-kira mereka tuh betul-betul sudah membaca gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya ya anak-anak itu memang nggak paham, nggak membaca. Contohnya aja tadi yang PRS itu lama sekali jawabnya. Nah, DPRS itu lama sekali. Belum memasuki inti-inti pelajarannya. Itu baru istilah-istilah aja kan. Tidak menjelaskan secara panjang lebar gitu. Jadi ya terima kasih Pak Muarif atas pembelajarannya, materinya, dan bukan hanya untuk Pak Muarif aja. Ya tolong semua guru juga kalau memberikan materi itu ya usahakan supaya anak-anak itu bisa menyerap gitu. Jadi dengan gaya kita, dengan bahasa kita, anak-anak itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kalau mereka nggak menerima ya sama aja bohong, percuma kan nggak ada hasilnya. Kita udah capek-capek ngomong dari A sampai Z, mereka ada yang tidur, ada yang ini kan. Nah apalagi yang namanya PJJ begini kan, di dalam kelas aja kita susah ngontrolnya kan, apalagi jarak jauh. Saya rasa itu aja Pak Muarif dan teman-teman guru semua. Terima kasih atas pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas inspirasinya. Insya Allah saya akan sampaikan sesuatu aktif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tutup, Pak.